Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Project 2, yang beranggotakan saya Risa Sri Agrianti dengan NIM 101070052 dan rekan saya Bramasto Darusatrio dengan NIM 101070014. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul proyek yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Uang Kas Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pemodelan basis data dari sistem yang akan kami buat. Baik, di sini kami akan menjelaskan pemodelan basis data dari sistem yang akan kami buat, di mana pemodelan basis data atau perancangan basis data itu sendiri memiliki definisi, yaitu adalah sebuah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data-data yang dibutuhkan untuk mendukung rancangan sistemnya. Jadi, kami ini membuat pemodelan basis data dari sistem yang akan kami buat sebagai berikut, yaitu ada IRD, ada kamus datanya, dan ada struktur tabelnya. Untuk IRD akan dijelaskan oleh rekan saya Bramasto. Dipersilahkan. Ya, baik. Sudah dapat kita lihat di sini ada gambaran diagram IRD-nya. Jadi, apa itu IRD? IRD itu Entity Relation Diagram. Jadi, ini diagram yang menunjukkan hubungan relasi antar tabel dalam database. IRD ini nanti untuk dipakai sebagai acuan gitu di implementasinya nanti ya di MySQL. Nah, oke, berikut saya akan menjelaskan di sini di dalam IRD ini terdapat 8 tabel. Terdiri dari tabel user pertama, tabel user, tabel jabatan, tabel anggota, tabel riwayat pengeluaran, tabel riwayat pemasukan, tabel pengeluaran, tabel uang kas, dan tabel bulan pembayaran. Nah, di sini saya akan jelaskan yang pertama tabel user yang terdiri dengan atribut ID user, nama user, username, password, ID jabatan. Atribut ID jabatan adalah foreign key dari tabel jabatan. Nah, tabel user ini memiliki tabel jabatan. Tabel jabatan ini berisi ID jabatan, nama jabatan. Dilanjutkan, ada tabel anggota. Tabel anggota ini berisikan atribut sebagai berikut. Tabel ID anggota, nama anggota, ID user, NIM, nomor telepon, email. Tabel ID anggota merupakan primary key-nya gitu. Lalu ada tabel ID user-nya, ada ID user. ID user itu adalah foreign key dari tabel user. Jadi tabel anggota adalah user seperti itu. Lalu user di tabel riwayat pengeluaran, tabel user melihat riwayat pengeluaran. Di sini tabel riwayat pengeluaran berisikan ID riwayat PG, ID user, keterangan, dan tanggal. ID user pada tabel riwayat pengeluaran adalah foreign key dari tabel user. Lalu tabel user melihat tabel riwayat pemasukan. Yang riwayat pemasukan ini tabelnya berisi atribut ID riwayat PM, ID user, keterangan, tanggal. Di mana tabel riwayat pemasukan memiliki foreign key ID user dari tabel user. Lalu tabel user mencatat tabel pengeluaran. Nah, di tabel pengeluaran ini berisi ID pengeluaran, jumlah pengeluaran, keterangan, tanggal pengeluaran, dan ID user. ID user merupakan foreign key dari tabel user. Lalu di tabel anggota dan tabel uang kas, tabel anggota membayar uang kas. Jadi di dalam tabel uang kas ini terdapat ID uang kas, ID anggota, ID bulan pembayaran, terbayar, status lunas.
Nah, ID anggota ini adalah foreign key dari tabel anggota. Lalu tabel uang kas terdapat tabel bulan pembayaran. Nah, di dalam tabel bulan pembayaran ini terdapat atribut ID bulan pembayaran, nama bulan, tahun, nominal bulanan. Di mana ID bulan pembayaran dalam tabel bulan pembayaran adalah foreign key dari uang kas. Dilanjutkan dengan kamus datanya, bisa dijelaskan kembali oleh Risa. Baik, di sini ada kamus data dari tabel yang sudah dijelaskan oleh Bramaso tadi. Yang pertama ada tabel user. Di sini tabel user memiliki kamus data, ada ID user, nama user, username, password, dan ID jabatan. Lalu ada jabatan, ada ID jabatan dan nama jabatan. Lalu ada tabel anggota, kamus datanya yaitu ada ID anggota, nama anggota, ID user, NIM. Next. Nomor telepon, email. Lalu ada tabel uang kas, memiliki kamus data, ada ID uang kas, ID anggota, ID bulan pembayaran, terbayar, dan status lunas. Lalu ada tabel bulan pembayaran, memiliki kamus data, ID bulan pembayaran, nama bulan, tahun, dan nominal bulanan. Kemudian ada riwayat pengeluaran, ada ID riwayat PG, ada ID user, keterangan, dan tanggal. Lalu ada riwayat pemasukan, memiliki kamus data, ID riwayat PM, ID user, keterangan, dan tanggal. Tabel pengeluaran, kamus datanya ada ID pengeluaran, jumlah pengeluaran, keterangan, tanggal pengeluaran, dan ID user. Kemudian di sini ada struktur tabel dari IRD dan kamus data yang sudah dijelaskan tadi, memiliki struktur tabel sebagai berikut. Pertama ada tabel user, filenya itu ada ID user dengan tipe integer, panjangnya 11, di mana keterangannya ini, ID user ini not null, tidak boleh kosong, auto increment, dan primary key. Lalu ada nama user dengan tipe varchar, panjangnya 100, dengan keterangan. Lalu ada username, tipenya itu varchar, panjangnya 100. Kemudian ada password, di mana tipenya itu varchar, panjangnya 255. Lalu ada ID jabatan, di mana tipenya itu integer, panjangnya 11, keterangannya itu yaitu foreign key dari tabel jabatan. Kemudian ada tabel jabatan di sini, ada ID jabatan dengan tipenya integer, keterangannya not null, auto increment, dan primary key. Lalu ada nama jabatan, tipenya itu varchar, panjangnya 100. Kemudian ada tabel pengeluaran. Di tabel pengeluaran ini memiliki filenya itu ID pengeluaran dengan tipenya integer, panjangnya 11, keterangannya not null, auto increment, primary key. Lalu ada jumlah pengeluaran, tipenya itu integer, 11. Kemudian ada keterangan, tipenya itu teks, tanggal pengeluaran, tipenya itu date. Lalu ada tabel anggota. Tabel anggota ini memiliki filenya itu ID anggota dengan tipe integer, panjangnya 11. Keterangannya itu yaitu not null, auto increment, primary key. Nama anggota, tipenya itu varchar, panjangnya 100. ID user, tipenya itu integer, panjangnya 11. Keterangannya merupakan foreign key dari tabel user. Lalu ada NIM, tipenya itu varchar, panjangnya 25. Ada nomor telepon, tipenya itu varchar, panjangnya 13. Dan ada email, tipenya itu varchar, panjangnya 255. Kemudian ada tabel uang kas, memiliki filenya itu ID uang kas, tipenya integer, panjangnya 11, keterangannya not null, auto increment, primary key. Lalu ID anggota dengan tipe integer, panjangnya 11,
Keterangannya merupakan foreign key dari tabel anggota. Lalu ada ID bulan pembayaran, tipenya integer, panjangnya 11, keterangannya yaitu merupakan foreign key dari tabel bulan pembayaran. Lalu ada terbayar, tipenya itu integer, panjangnya 11, dan status lunas, tipenya varchar, panjangnya 30. Lalu ada struktur tabel bulan pembayaran, ID bulan pembayaran dengan tipenya integer, panjangnya 11, memiliki keterangan yaitu not null, auto increment, dan primary key. Lalu ada bulan, nama bulan, di mana tipenya itu enum, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lalu tahun, tipenya itu integer, panjangnya 4. Nominal bulanan, tipenya itu integer, panjangnya 11. Kemudian ada riwayat pemasukan, memiliki filenya itu ID riwayat PM, tipenya itu integer, panjangnya 11, dengan keterangan not null, auto increment, primary key. Ada ID user, tipenya itu integer, panjangnya 11, keterangannya foreign key dari tabel user. Lalu ada keterangan, tipenya text, ada tanggal, tipenya date. Kemudian ada riwayat pengeluaran. Di sini memiliki struktur tabel. Yang pertama ada ID riwayat PG, tipenya itu integer, panjangnya 11, dengan keterangan not null, auto increment, primary key. Dua ada ID user, tipenya integer, panjangnya 11, keterangannya merupakan foreign key dari tabel user. Lalu ada keterangan dengan tipe text, dan ada tanggal dengan tipe date. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami tentang perancangan basis data dari sistem yang akan kami buat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.